Saudara, kita akan memasuki segmen Dialog Jawa Barat hari ini dan akan membahas mengenai strategi promosi pariwisata Cirebon ke mancanegara. Saudara, Cirebon dikenal memiliki potensi pariwisata yang sungguh kaya, mulai dari budaya hingga kuliner. Tantangan yang kini adalah bagaimana membawa potensi tersebut bisa menembus pasar internasional melalui strategi promosi yang tentunya tepat sasaran. Kita akan membahasnya bersama inisiator Destination Management Collaboration, Kang Pit Yusuf Chandara, yang sudah terhubung melalui line Zoom kami. Selamat sore, Pak Pit. Halo, selamat sore. Baik, terima kasih telah berkenan hadir dalam Jawa Barat hari ini, Pak. Mungkin kalau kita membahas Cirebon, ini bisa dipetakan terlebih dahulu. Seperti apa kondisi atau potensi dari Cirebon sendiri untuk bisa memasarkan potensi-potensi lokalnya ke mancanegara saat ini, Pak? Baik, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Cirebon, kita bicara tentang historical yang luar biasa. Jadi Cirebon itu adalah kota dengan lahir dengan akulturasi dari sejarah Jawa, sejarah Sunda, Tionghoa, dan Arab. Ya, di sana juga bayangkan potensi pariwisata kota Cirebon itu memiliki sejarah keraton, ya, dengan dukungan 61 cagar budaya, 42 yang masih diduga cagar budaya. Ya, lebih dari 20 warisan budaya tak benda dan 230-an karya budaya. Ya, dan Cirebon juga memiliki banyak sanggar, ya, 182 sanggar, dilengkapi dengan kota dan kabupaten dengan kelengkapan amenity yang luar biasa menurut saya. Baik, ini kata mancanegara berarti mengarah pada beberapa negara yang mungkin dituju begitu untuk promosi pariwisata dan juga potensi lokal di Cirebon. Ini negara mana saja yang mungkin bisa dikatakan menjadi fokus utama promosi begitu, dan mengapa mereka dianggap bisa potensial untuk pariwisata di Cirebon? Baik, sebenarnya Cirebon itu harus secara logik untuk memetakan market mana yang harus diprioritaskan. Nah, saat ini yang paling dekat dengan kita itu adalah Malaysia dan Singapura tentunya, dan selanjutnya adalah Tiongkok karena ada kesamaan culture di Cirebon. Nah, untuk itu kita benar-benar harus mengoptimalisasi peran promosi untuk ke negara-negara tersebut. Ditambah lagi untuk potensi lebih luasnya lagi ada Belanda. Kita ada Eropa, karena apa? Karena Cirebon basisnya adalah heritage dan Belanda banyak sekali peninggalan di Cirebon. Nah, untuk selanjutnya adalah wisata religi. Jadi kita juga bisa berpotensi untuk melirik segmen Timur Tengah, Teh Amel. Kenapa Timur Tengah? Karena memang bagaimana Cirebon kuat ya, secara wisata religi, khususnya di religi Islam. Begitu Teh Amel. Baik, ini menarik Pak Pit, karena tadi ada akulturasi budaya Jawa, Tionghoa, Sunda, dan juga Arab yang terpadu dengan kehadiran 61 cagar budaya di Cirebon. Lalu bagaimana seharusnya ini Cirebon bisa mengemas kekayaan budaya dan mungkin tadi potensi-potensi yang disebutkan agar bisa memiliki daya tarik kuat di pasar pariwisata internasional yang mungkin tentu berbeda pasti daya pangsa pasarnya dengan pariwisata lokal. Benar. Jadi Cirebon sebenarnya hanya harus mengusung konsep pariwisata berbasis budaya, ya, dengan pendekatan sustainable tourism. Jadi strateginya sebenarnya Cirebon harus mengintegrasikan cagar budaya dengan budaya tak bendanya. Jadi itulah yang akan menjadi experience theme gitu ya. Yang kedua adalah mengembangkan kawasan wisata tematik. Kita tahu Cirebon punya keraton, kita tahu Cirebon punya pecinan, kita tahu Cirebon punya kampung Arab, kampung religi, dan Cirebon juga punya bahari. Ya, selanjutnya
Cirebon juga harus menciptakan kampung wisata sebagai pengalaman otentik, sekaligus dilengkapi dengan uh, wisata eksperimen, gitu ya, wisata experience, mohon maaf, ya. Yang terakhir adalah menggabungkan budaya dengan kuliner batik dan optimalisasi di ekonomi kreatif, Teh Amel. Baik, kalau kita lihat promosi yang sudah dilakukan saat ini, Pak Piet, apakah ini juga bisa dikatakan sudah berbasis data pasar internasional dan mungkin sudah mencakup target-target yang ingin dicapai dalam promosi pariwisata ke mancanegara sejauh ini? Ya, sejauh ini sebenarnya Cirebon punya potensi untuk itu. Tinggal PR-nya adalah bagaimana Cirebon bisa mengintegrasikan ya Cirebon sebagai hub, karena Cirebon itu adalah pusat di sektor perhubungan. Jadi di situ ada kereta api, di situ ada bis, di situ ada banyak traffic di perhubungan yang Cirebon harus berlaku sebagai hub-nya. Nah, PR-nya sekali lagi Cirebon harus bisa berkoordinasi dan berintegrasi kepada kawasan sekitarnya. Jadi coba bayangkan satu satu kalimat begini, ya, satu kalimat begini, kopi di Majalengka, ya, terus ngopi di Majalengka, terus senang-senang di Kuningan, boboknya di Cirebon, dan snorkelingnya di Indramayu. Jadi kita harus mengusung konsep integrasi ya dengan kawasan pendukung sekitarnya, dan budaya itu tidak bisa terasimilasi. Jadi biarkan budaya itu terintegrasi seperti layaknya kita melihat makanan gado-gado gitu ya. Ada kubis, ada kacang, ada tomat, ada yang lain-lain, dan dibiarkan saja tidak di-blend gitu ya. Yang akhirnya itu akan sangat menarik. Nah, Cirebon punya itu sebenarnya. Cirebon punya potensi hub sebagai aksesibilitas utama dan amenity, kebutuhan amenity utama yang bisa optimal apabila Cirebon juga bisa berintegrasi dengan kota pendukungnya, yaitu Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Begitu, Teh Amel. Baik, sejauh ini seperti apa upaya pemerintah untuk bisa memastikan standar fasilitas dan juga pelayanan di lokasi wisata? Apakah ini sudah memenuhi ekspektasi dari para turis mancanegara atau seperti apa, Pak Apit? Karena tentu ekspektasi mereka akan berbeda dengan kami turis lokal yang mungkin sudah mengetahui begitu ya kultur dari setiap daerah yang ada di wilayah Jawa Barat. Seperti apa, Pak Apit? Baik, setahu saya sebenarnya seperti yang kita ketahui semua, Cirebon sudah melakukan upaya penyediaan akomodasi yang lengkap ya, termasuk hotel, hotel dari kelas homestay sampai hotel bintang 5 itu sudah sangat cukup memadai sebenarnya. Karena Cirebon sendiri by data itu lebih dari 59 hotel berbintang dan non bintang, belum termasuk homestay di situ. Yang kedua adalah infrastruktur akses. Jadi Cirebon sudah sangat memadai itu ya, darat, laut, udara. Kenapa? Karena udara sekarang sudah ada Bandara Kertajati ya. Nah, terakhir adalah bagaimana penguatan SDM pariwisata ya, secara hospitality di Cirebon itu bisa sangat optimal, dan Cirebon sudah melakukan itu sebenarnya. Tinggal bagaimana kita konsentrasi kepada sustainable manajemennya. Jadi bagaimana melibatkan expertise untuk tata kelola yang baik dalam wisatanya. Baik. Nah, kunci utamanya sebenarnya, mohon maaf, kunci utamanya adalah konsistensi layanan, standar kebersihan, dan akses informasi bagi turis asing. Begitu, Hamel. Baik, Pak Apit, tentu ini kalau kita berbicara sektor pariwisata, kita juga berbicara sektor ekonomi atau perekonomian warga sekitar begitu ya. Nah, langkah konkret apa yang mungkin harus dilaksanakan ke depannya agar promosi pariwisata ke turis mancanegara ini bisa juga berdampak terhadap peningkatan perekonomian warga sekitar, tidak hanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan saja, Pak Apit? Baik, jadi salah satu aspek dari sustainable tourism adalah sosial ekonomi. Jadi bagaimana melibatkan masyarakat sebagai rantai pasok industri pariwisata itu sendiri. Nah, salah satu langkah konkret ialah bagaimana ada platform ya. Platform di sini adalah government base. Jadi platform untuk memvisualisasikan ekosistemnya, platform untuk
menginteraksikan para pelaku usaha baik dari hulu ke hilir. Nah, itu sangat penting sebenarnya. Jadi bagaimana kolaborasi antara pemerintah sebagai regulasi dan arah, platform sebagai visualisasi ekosistem, dan pelaku usaha sebagai pelengkap amenity itu menciptakan produk bersama, yaitu paket wisata, ya, mungkin ada diskon card, mungkin ada paket oleh-oleh. Nah, di situ tujuannya sebenarnya adalah menciptakan dampak wisata secara sistemik gitu ya, terintegrasi, kompetitif dan mudah diakses. Nah, ini pelibatan masyarakat sebagai rantai pasok inilah yang nantinya menjadi apa namanya tujuan ekosistem goals-nya. Begitu, Teh Amel. Baik, tentunya ini juga strategi promosinya harus bisa berjalan selaras begitu ya Pak ya, dengan upaya pelestarian nilai-nilai asli budaya Cirebon, dan juga tadi harus bisa berdampak terhadap perekonomian warga sekitar juga. Karena tentu kalau kita ingin promosi pariwisata yang efektif, ini membutuhkan kolaborasi dan juga strategi yang terarah. Karena harapannya Cirebon mampu menjadi destinasi yang dikenal luas dan juga bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Terima kasih atas waktunya Pak Pit sudah berbagi terkait dengan seperti apa strategi promosi pariwisata yang tepat bagi turis mancanegara, karena ini tidak hanya bagi Cirebon tapi juga bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sukses dan sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore.